Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah yuhibbul mutawakkilin. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mengawian di ayat 758. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Fabima, maka dengan sebab rahmatim minallah, rahmat dari Allah, kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, kamu lembut kepada mereka. Ini menunjukkan orang yang tidak lembut itu berarti tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya ketika Nabi SAW diberitahu bahwa cucunya meninggal dunia, lalu kemudian Nabi SAW menangis, lalu kemudian ditanya, kenapa? Kan kata Nabi nggak boleh menangis. Maka Nabi SAW menjawab, hadhihi rahmatun minallah alqaha fi qulubi ibadihi ruhama. Ini adalah rahmat dari Allah. Jadi menangis sekedar kucuran air mata, bersedih, itu pertanda berarti ada rahmat, ada kasih sayang dalam hati yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Nabi SAW mencium anak-anak kecil, termasuk cucu-cucunya. Lalu ada orang Arab gunung yang protes, kami gak pernah mencium anak-anak kami meskipun anak kami banyak. Maka Nabi SAW memprotes orang Arab gunung itu, apakah kamu mau Allah mencabut rahmat dari hati kamu? Sekali lagi ini ayat menegaskan bahwa salah satu wujud rahmat turun kepada seseorang itu adalah adanya sikap lembut. Walau kunta fadhon, dan seandainya engkau fadhon. Fadhon itu artinya ghalid, tapi maksud di sini karena kesananya ada ghalidul qalbi. Fadhon di sini ghalidul kalam, kasar dalam perkataan, mudah menyinggung. Ghalidul qalbi, dan juga kasar hatinya, keras hatinya. Lam faddu, pasti mereka lari menjauh, min haulik, dari sekeliling kamu, ya. Makanya ada hadisnya, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarokahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Orang yang paling jelek tempatnya nanti di akhirat adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena mereka takut akan kekotoran lidahnya. Jadi ini buat muhasabah ya bagi siapa saja termasuk diri kita. Orang lain tuh dekat dengan kita atau tidak? Jangan jauh-jauh lah anak-anak kita, istri kita ini dekat dengan kita atau tidak, ya. Tetangga, jamaah berbaur dengan kita atau tidak. Karena kan kalau orang itu galak, ya, orang itu bicaranya kasar, bicaranya tidak mengenakan, itu orang lain gak akan dekat, ya. Jaga jarak, menjauh, ya.
tara ngajak-ngajak dan sebagainya. Nah itu orang yang nanti paling jelek tempatnya di neraka, tentunya orang kafir ya. Dan kalau ada orang Islam seperti itu berarti seperti orang kafir. Jadi orang Islam yang paling jelek tempatnya di neraka. Orang lain menjauh dari dia karena kata-katanya kasar, kata-katanya kotor. Jadi lamun guru mah babari eta santri rara sepente gitu. Karena guru yang dingin, yang ngomongnya kasar, teu dipikaresep, ya, tidak dekat santri itu. Ketika guru masuk, santri teh udah wajah-wajah stres. Nah itu berarti guru yang paling jelek nanti tempatnya di hari akhir. Ayat ini konteksnya dalam perang Uhud. Mari kita sedikit bayangkan. Nabi SAW terluka parah dan ditinggalkan oleh para sahabat. Para sahabat yang Nabi instruksikan begini, mereka meninggalkan posnya karena mengejar ghanimah. Lalu ketika diserang balik, kemudian sahabat kabur, tinggal tersisa 9 orang. Kalau seandainya Nabi tidak lembut hatinya, dagis kudu ngambek ya, sampai terluka parah ya. Siga ngambekna keluarga artis yang kemarin meninggal gara-gara tabrakan, cenah teuing ditabrakeun ya. Sampai sudah meninggal itu anaknya pasyakeun ayeuna di pengadilan gitu. Seandainya Nabi tidak lembut hatinya, menulis kudu ke pengadilan. Gara-gara ini cenah anggota-anggota aku jadi terluka parah ya. Nah di sini terlihat, jadi momentum ayat ini ciri orang yang lembut hatinya, orang yang tidak kasar hati dan bahasanya, dia mampu tetap menyayangi dan mengampuni kesalahan hamba-hambanya ya. Meski nanti tentu ada kadarnya kapan Nabi lembut dan kapan tegas. Kalau perang Uhud, perang Badar itu masa-masa awal Nabi lembut, tapi nanti surat Al-Anfal, surat At-Taubah galak, karena itu di masa akhir perang Tabuk ya. Jadi sebut saja ini jaraknya perang Badar, perang Uhud kan tahun 23 Hijriah, perang Tabuk 9 Hijriah. Jadi toleransi lah kurang lebih berapa tahun, berarti lamun ti tahun 3 ke tahun 9, 6 tahun. Toleransi nih anggota yang jamaah yang masih malas gitu ya, hampuraeun gitu. Yang kadang jalir janji ya, yang kadang tidak patuh ya, kadang bahkan pikas sebeleun ya, toleransi. Tapi nanti udah 6 tahun, tahun 9 Hijriah perang Tabuk, wah nanti kita baca surat Al-Anfal dan At-Taubah ngeri ya, galak, munafik udah ketahuan mana yang betul-betul mereka mau mengubah dirinya dan mana yang betul-betul mereka mempermainkan dirinya, mempermainkan agama. Itu juga nanti dalam teori pendidikan ya. Dalam teori pendidikan mau tidak mau stick and carrot ya. Stick itu harus ada, hukuman itu harus ada. Tapi nah nggak langsung dibimbing dulu. Ah iya mah geus saya dibimbingkan kaluarkeun we lieur-lieur teuing ya. Jadi ada batas-batasnya. Batas aturan yang kita tetapkan, termasuk kepada anak kita, kepada istri kita ya. Kalau di masa-masa awal yang kita menyimpulkan bahwa oh ini harus masih toleransi, masih lembut, tapi udah bertahun-tahun gitu wae teu nanaon pan ya, rada dikerasan oge ya. Nabi SAW pun ketika surat Al-Ahzab itu kan masa-masa akhir,
istrinya udah bertahun-tahun rumah tangga, minta resiko nambahnya, udah sok mau lanjut hayu, dijanjikan pahala yang besar, kalau tidak saya akan ceraikan gitu ya. Jadi ketegasan itu ada, tapi ada batasnya. Kelembutan pun ada, tapi ada batasnya. Nah, batas-batas ini silakanlah bapak-bapak berijtihadnya. Ibu-ibu juga yang ada di online di rumah, silakan berijtihad kapan kita kasih toleransi. Ijtihad mah ada malayan doraka ya. Dan itu tentu intinya harus tetap ya, dalam setiap kesalahan, dalam setiap kekeliruan kita tetap ada rahmat, ada kelembutan. Oleh karena itu maka Allah memerintahkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka, bahkan bukan maafkan, mohon ampunkan untuk mereka. Jadi ini wujud kelembutan hati. Jangan jauh-jauhlah ke istri kita ya. Karena saya suaminya punten cenah meni istri wae, saya lalaki ya. Kalau istri kita salah bukan hanya diampuni, tapi pangmohonkeun ampunan buat istri kita. Teteh burat teteh ya. Kalau ada orang lain salah ke kita, memojokkan kita, menghinakan kita, ampuni dia, bahkan mohonkan ampun, ya Allah, dia sudah berbuat dosa kepada saya, mohon ampuni dia, semoga akhlaknya berubah, pandatnya berat kabina-bina. Dan itu ukuran rahmat yang ada dalam hati kita. Coba bayangkan dalam satu jamaah, dalam satu jamiah, dalam satu lembaga yayasan, kalau orang-orangnya lembut seperti ini, kira-kira ayam moal pipaseun. Kalaupun ada kan langsung ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan libatkanlah mereka, musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Al-amru di sini alif lamnya lil ahdi itu bukan lil ahdi, ini lil am ya, menunjukkan semua urusan ya. Alifnya alamnya ini lamul jinsi ya, jadi menunjukkan jenis umum, semua urusan tetap musyawarahlah dengan mereka. Arti asal musyawarah, syawaru itu menyaring madu nya. Abdi tepati apal da teu pernah ngalaman ngan kagama mereka bayang dinu YouTube, dinu buku ya, menyaring madu. Kan madu juga harus disaring ya agar bersih. Nah itu wasawirum itu bagaimana menyaring pendapat yang terbaik, dan itu melibatkan mereka. Ini dalam perspektif saya pribadi ya, yang jadi pemimpin kecil-kecilan, ayat ini intinya bagi seorang pemimpin itu jangan satu menganggap yang lain itu bodoh, perasaan pinter, apalagi Nabi dapat wahyu, gak mungkin salah. Gak usah badami, gak usah musyawarah. Nabi mah kan dibimbing wahyu. Ini cacakan Nabi yang dibimbing wahyu, sebagai wujud kelembutan hati tetap libatkan masyarakat. Di sini Imam Ibnu Katsir merinci ya, Nabi itu musyawarah di mana rumah Nabi saja musyawarah. Kemudian dalam perang Uhud musyawarah, dalam perang Badar, dalam perang Khandaq memutuskan hukuman buat yang menyalahi janji di perang Khandaq. Kemudian tawanan-tawanan mau digimanakan. Kemudian dalam Hudaibiyah, semua dalam semua hal Nabi selalu bermusyawarah. Bahkan nih dalam hal apakah istri saya selingkuh atau tidak, diajak ngobrol sahabat-sahabat. Ketika ada fitnah selingkuh untuk Siti Aisyah, diajak ngobrol. Dan beda-beda
reaksinya. Ada yang memastikan mustahil. Ada sahabat, seandainya iya berarti begini. Sampai Nabi memulangkan Aisyah ke Abu Bakar pun, ya di kasus haditsul ifki itu juga hasil musyawarah. Ya meskipun ya tadi yang namanya hadisul ifki itu Aisyah kemudian nanti kan marah ke Nabi. Aku dibersihkan bukan oleh kamu tapi oleh Allah jenengan. Karena sakit hati kan Aisyah dipulangkan ke orang tuanya berdasarkan hasil musyawarah. Karena hasil musyawarah tidak selalu tepat. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Ya. Namanya juga hasil ijtihad manusia. Nah, dalam satu perspektif yang lain, ini hakikatnya mengajarkan kepada Nabi, khususnya kepada kita, meski Nabi manusia sempurna, maka tetap harus mendengar dari orang-orang yang di bawah sempurnanya, di bawah beliau. Ya. Termasuk dalam konteks perang Uhud, ya, Nabi itu sebagai pimpinan jangan menetapkan standar tinggi seperti beliau. Kalau Nabi menetapkan standar tinggi seperti beliau, atuh kabeh teh saralah kakeuleun. Ya. Kalau Nabi menetapkan sahabat harus seperti saya, begini nggak mungkin. Jadi meskipun sahabat-sahabat ada di bawah Nabi levelnya, banyak kekurangannya, bahkan jelas kesalahannya. Nah, tugas Nabi itu tetap mengampuni dan melibatkan mereka, mengambil sisi baik mereka. Nah, ini jadi teori kepemimpinan ya. Teori leadership itu adalah bukan bagaimana mencari kesempurnaan dari orang lain, dari kelompok. Teori leadership itu adalah bagaimana mengambil kebaikan dari balik kelemahan setiap orang, begitu kan? Jadi kalau ketua DKM-nya selalu ingin stafnya sempurna, mustahil itu udah lain nabi, lain malaikat. Selalu ada banyak ketidaksempurnaan dari staf DKMT, tapi meskipun staf DKM tidak sempurna, tetap terlibat, melibatkan diri, melibatkan jamaah, gitu. Banyak mengampuni, banyak istighfar. Kalau tidak demikian, nah itu berarti ciri keras hati dan nanti jamaah banyak lari. Ini juga ayat menegaskan bahwa musyawarah itu ciri kelembutan hati. Jadi memang musyawarah itu harus diturunkan dulu standar hatinya, jangan bagaimana pendapat saya. Harus lembut, harus menerima pendapat orang lain. Ini kadang dalam musyawarah, terutama musyawarah pimpinan, milih ketua RW misalkan kamari rame diurangnya cenapang panasna dalam sejarah. Kalau kadesnya di lembur mah kades itu selalu panas. Atau ya kita rasakan pemilu pilpres terutama. Masing-masing sudah dengan hati yang panas, dengan kata-kata yang kotor, maslahat tidak musyawarahnya. Untung pemimpin di luhurna masih kene kepala dingin. Coba kalau pemimpin di atasnya tidak kepala dingin, siga si Donald Trump merentahnya pembayatan pelantikan Jokowi teh pasti gagal. Jadi gagal kan pelantikan presiden Amerika, maka gagal. Itu karena hatinya tidak lingtalahum, ya, termasuk di muscab, di musda. Kalau musyawirinnya tidak lingtalahum, ya tidak atau malah fadhon ghalidul qalbi, itu yang menyebabkan musyawarah jadi tidak nyaman. Ya, ini maka kita harus berhati-hati ya. Jadi akhlak musyawarah ini akhlak wujud bahwa kita ada rahmat dalam hati kita. Kemudian berikutnya faidza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah berazam memilih ya hasil musyawarah sudah tawakal kepada Allah.
terlepas dari apakah itu pendapat menurut setuju kita atau tidak, ya, semuanya, ya. Kan tidak selalu keinginan Nabi dalam musyawarah terwujud. Ada juga yang kemudian Nabi mengakomodir keinginan sahabat, ya. Di antaranya dalam perang Badar kan Nabi musyawarah. Ini tawanan gimana kan? Kata Umar, paehan cenah hukum mati, kalau tidak hukum mati nanti tahun depan nyerang lagi. Kata Abu Bakar, jangan, cenah itu kan saudara-saudara kita. Sudah nggak apa-apa, cenah bebaskan aja, kalau ada tebusan kita lebih butuh uang. Ekonomi kita sedang pailit. Ternyata hasil musyawarah itu salah dan ditegur oleh Allah. Nah itu yang dimaksud faida azam tafatawakal ala Allah, tawakal apapun nanti hasilnya, ya udah tawakal, serahkan pada Allah, mau baik mau buruk. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Jokowi terpilih itu hasil musyawarah, ya. Tawakal geus tong loba ngagogoreng, ya. Dalam muscab termasuk muktamar atau daya namanya para rara semua ormas di, ya. Jadi beres muktamar, beres musyawarah, pemilihan RT, RW, kades, sesudah nanti masih panas. Nah ini kurang tawakalnya. Padahal kalau udah, ya udah tawakal. Termasuk calonnya dekat pilih, ya sudah tawakal kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Kenapa harus tawakal? Karena kata Allah, tidak selalu hasil musyawarah itu sukses, menguntungkan. Iyang surukumullah, jika Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi kalau hasil musyawarah dalam perang itu kayak perang Khandaq, tahan di Madinah terus menang, ya itu dari Allah hakikatnya. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Wa iyaghdulkum, dan jika Allah menghinakan kalian meski sesudah musyawarah, ternyata hasilnya rendah, itu hakikatnya dari Allah juga. Famang dalladzi, dan maka siapa lagi yang bisa, yang surukum menolong kalian min ba'di, selain Allah, ya. Sesudah Allah di sini maksudnya selain Allah. Jadi kalau hasil musyawarah itu menguntungkan, yaitu dari Allah. Tawakal, kita berserah diri kepada Allah. Kalaupun tidak menguntungkan, ya siapa lagi yang bisa mendatangkan keuntungan selain Allah? Jadi tetap tawakal ke Allah. Apakah kemudian misalkan, ya ini kita sedang membangun, tiba-tiba rugi, ya, rugi, loba hutang, bangunan gagal, hancur, ya. Kan ada, ya, di Cina itu jembatan tol nepikeun ka Malik, ya, 2 orang tewas. Lalu sesudah itu rugi, naudzubillah min dzalik, kita mau bertengkar, udah geus beres hasil musyawarah mah tawakal ke Allah. Karena kalaupun itu rugi, yang bisa nanti menguntungkan Allah. Tawakal ke Allah, kita cari solusi bersama lagi. Ini harus jadi akhlak, ya, termasuk selalu jangan jauh-jauh lah dalam masalah rihlah, piknik misalkan. Gini, udah sepakat. Efeknya kan ada kekurangan, cek urang oge atuh dalam mun kieu gitu. Nah itu enggak usah ada bahasa cek urang ge. Atau pelatihnya, staf pelatih jeung pemain geus badami kieu strategina, tak teleh teu kudu silih nyalahkeun si anu. Udah tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah tawakalnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau beres musyawarah masih ada keras hati, kasar perkataan, tidak lembut, ini menunjukkan belum menjadi orang beriman. Orang yang beriman itu selesai musyawarah hasilnya tawakal kepada Allah, ya sudah.
ini Allah sudah berkehendak seperti ini, teu kudu nyalahkeun. Yo udah cenah teu balik ketua teh cek aing oge kieu. Nah itu menunjukkan hati orang-orang yang tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.